mengenai tes kompetensi rekrutmen mitra statistik BPS 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan informasi bagi teman-teman untuk pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai tentang ketentuan tes kompetensi bagi rekrutmen atau dalam rekrutmen mitra statistik BPS 2024. Pada video kali ini akan saya jelaskan tentang tujuan adanya tes kompetensi ini, kemudian untuk detail ujian, pelaksanaan ujian atau seleksi tes kompetensinya, kemudian ada juga jumlah pertanyaan yang akan disajikan pada tes kompetensi ini, juga durasi waktu yang disediakan bagi teman-teman calon mitra statistik BPS 2024. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Saya ulas kembali adapun tahapan untuk rekrutmen mitra statistik BPS 2024. Yang pertama adalah tahap seleksi administrasi, di mana teman-teman diharuskan untuk melengkapi profil dan juga mendaftar melalui web resmi mitra.pps.go.id ya, di mitra.pps.go.id. Dan setelahnya apabila teman-teman dinyatakan diterima, yang artinya lolos seleksi administrasi ini, teman-teman diharuskan untuk memilih jadwal untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap tes ujian atau tes kompetensi. Lalu bagaimana teman-teman yang dinyatakan ditolak? Mohon maaf, untuk teman-teman yang dinyatakan ditolak, artinya teman-teman tidak perlu lagi untuk mengikuti tahap selanjutnya karena sudah tidak diterima. Artinya untuk administrasi, kelengkapan administrasinya tidak terpenuhi ya, administrasinya tidak lengkap, maka keterangan dari teman-teman ditolak. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam daftar survei yang teman-teman miliki di akun sobat masing-masing sudah dinyatakan diterima, atau di riwayat daftar pada akun teman-teman juga sudah dikonfirmasi diterima, yang awalnya adalah belum dikonfirmasi sudah berubah menjadi diterima, maka teman-teman silahkan pilih jadwal tesnya. Dan untuk jadwal tesnya pastikan teman-teman seksama atau teliti dalam memilih jadwal tersebut ya. Di situ akan disajikan sesi keberapa tes tersebut dan juga detail waktunya, yaitu pukul 7 sampai dengan 17, dan belakangnya baru tertera tanggal pelaksanaannya. Jadi banyak teman-teman yang gagal fokus di sini, baru melihat angka sesinya saja dikiranya itu adalah tanggal pelaksanaan. Jadi ada yang niatnya ingin melaksanakan di tanggal 20, tapi ternyata yang dikliknya adalah sesi 20. Dan sebagai informasi, untuk sesi 20 itu sendiri dilaksanakannya itu tanggal 29 November ya, kalau tidak salah ya. Dan ini tentang tes kompetensi itu sendiri. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, adapun tes kompetensi ini merupakan salah satu tahapan pada rekrutmen mitra statistik BPS 2024 yang bertujuan yaitu untuk mengukur kemampuan calon mitra statistik melalui tes kompetensi dasar. Adapun tes kompetensi dasar ini meliputi tes matematika dasarnya, kemudian tes analogi dan tes logika. Tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya dan juga berdasarkan komentar pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain yang sudah melaksanakan tes, ternyata ada juga yang mendapatkan tentang soal tentang pengetahuan umum BPS juga. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman belajar juga mengenai pengetahuan umum BPS. Selanjutnya mengenai detail ujian atau seleksi, yaitu untuk tahap tes kompetensi ini pelaksanaan dilaksanakan secara umum ya di seluruh Indonesia, yaitu kisaran 2 sampai 30 November 2023, di mana terdiri dari 21 sesi. Kenapa dimulai tanggal 2? Karena di kabupaten atau kota di macam-macam ya, di berbeda kabupaten yang berbeda atau kota berbeda, untuk rekrutmennya juga jadwal rekrutmennya maksudnya itu berbeda
pula. Jadi ada di beberapa kota atau kabupaten lain yang saat ini sudah melaksanakan tes kompetensi karena rekrutmennya dilaksanakan lebih awal. Tetapi ada di beberapa kabupaten atau kota juga di mana dalam saat ini masih dalam tahap seleksi administrasi karena memang proses rekrutmennya dilaksanakan sedikit lebih terlambat ya. Jadi menyesuaikan di sini yang ditentukan oleh pusat untuk pelaksanaan tes kompetensi itu sendiri mulai tanggal 2 sampai dengan 30 November 2023 yang dibagi ke dalam 21 sesi. Dan sebagai informasi untuk pelaksanaan tes kompetensi ini hanya bisa dilaksanakan di hari kerja saja, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Jadi di situ tidak ada jadwal untuk pelaksanaan di hari Sabtu dan Minggunya ya. Selanjutnya untuk jumlah pertanyaan yang disajikan pada akun teman-teman pada saat melaksanakan tes kompetensi nantinya ada 30 soal. 30 soal itu ya ibaratnya materinya yaitu sudah saya sampaikan tadi mengenai matematika dasar, analogi, logika, ataupun pengetahuan umum tentang PPS. Tetapi untuk lebih spesifiknya dari masing-masing materi tersebut ada berapa soal itu berbeda-beda karena sebagai informasi tampilan soal di masing-masing akun sobat PPS di masing-masing akun itu berbeda ya, artinya antara calon mitra yang satu dengan calon mitra yang lain soal yang akan dikerjakan itu berbeda karena sebagai informasi soal-soal ini diambil dari bank soal yang sudah disediakan oleh PPS Pusat ya atau PPS RI. Jadi nanti kebetulan teman-teman mengkliknya adalah tampilan soal yang mana, itu bisa saja berbeda dengan yang ada di tampilan soal di akun teman-teman yang lain. Selanjutnya untuk durasi pengerjaan soal 30 soal ini maksudnya yaitu ada 60 menit. Jadi bisa dikalkulasi ya diperkirakan untuk satu soal batas maksimal mengerjakannya adalah 2 menit karena untuk total 30 soal durasi pengerjaannya adalah 60 menit. Ada teman-teman, barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham, bukankah waktunya pukul 7.00 sampai dengan 17.00 di waktu setempat, kenapa 60 menit? Ya, 60 menit ini artinya teman-teman yang sudah memilih jadwal itu bebas mengakses ujian teman-teman ya, bebas melaksanakan ujian teman-teman di jadwal yang sudah ditentukan, tetapi untuk pengerjaannya itu di rentan waktu pukul 7 sampai dengan 17.00 waktu setempat. Artinya teman-teman begitu sudah mulai klik mengerjakan, kemudian mulai mengerjakan, artinya waktu teman-teman sudah berjalan. Teman-teman memiliki waktu 60 menit setelah teman-teman mengklik mulai mengerjakan. Ya, demikian informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa silakan tulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Dan bagi teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan akhir kata, salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum.